Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Welcome to Damani Dakwah Masa Kini, membahas topik terhangat update dengan kemajuan teknologi. Bersama aku Siti Yohana akan menemani kamu kaula muda pendengar setia selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini aku gak sendirian nih. Kita kedatangan teman bincang Damani, siapa lagi kalau bukan Rini Putih, Intan Suri. Halo Intan, gimana kabarnya? Hai Yohana, alhamdulillah Intan sehat. Kalau Yohana gimana? Alhamdulillah aku happy banget kali ini. Wah, bahagia kenapa tuh? Jadi gini loh Intan, masa sekarang ini kita tuh melakukan segala sesuatu sudah serba cepat. Mau pesan makanan tinggal telepon GoFood, mau pesan barang yang gak ada di sini udah bisa beli lewat tap-tap layar doang. Dan yang paling membahagiakan nih Intan, Apa tuh? kita tuh udah bisa bikin tugas dari satu terobosan teknologi yang booming baru-baru ini. Orang-orang bilang dengan AI itu loh Kak Intan. Oh, artificial intelligence. Nah iya benar banget, artificial intelligence. Nah, tapi nggak semua hal boleh dilakukan dengan AI loh Yohana. Lah kok gitu? Tapi tunggu dulu nih Intan, sebelum menetapkan AI boleh digunakan atau enggak, yuk kita berkenalan dulu dengan apa itu AI. Nah Intan, kalau boleh tahu apa sih itu AI? AI itu merupakan singkatan dari Artificial Intelligence Yohana. AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Wah, luar biasa banget nih terobosan dari AI. Masya Allah, luar biasa banget ya Intan terobosan teknologi AI ini. Nah Intan, gimana sih menurut Intan dampak AI pada mahasiswa dan remaja di era 4.0? Nah, AI itu juga memberikan kemudahan untuk kita Yohana. Semua hal yang kita cari, kita bisa cari di AI. Semua hal yang kita ingin tahu, kita bisa dapatkan di AI. Nah, dari AI ini, Artificial Intelligence tentu memberikan dampak positif dan dampak negatifnya Yohana. Hah? Dampak negatif AI? Emang ada ya? Kan banyak mempermudah kita dalam segala hal. Iya benar banget sih, tapi kita harus tahu dampak negatifnya juga ada Yohana. Tapi awal ini kita bakal bahas tentang dampak positif dari AI ini. Apa tuh? Nah, kelebihan dari Artificial Intelligence ini yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketika kita ingin mencari tugas-tugas, dan AI ini mampu mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks Yohana. Dengan AI ini kita bisa mengefisiensikan menggunakan waktu yang lebih cepat untuk mencari tugas-tugas yang cukup rumit. Nah, itulah salah satu kelebihan AI. Oh gitu ya Intan, kita bisa lebih efisien lagi dalam mengerjakan tugas dengan menggunakan AI ya. Nah, benar banget Yohana. Selain itu, algoritma AI itu unggul dalam menganalisis data dalam jumlah yang besar dalam waktu yang sangat singkat dan strategi yang lebih baik pengalaman pelanggan dan dioperasikan dengan operasi yang optimal dengan AI ini Yohana. Jadi AI ini dapat mempermudah tugas kita dan membuat hati lega dalam menganalisis data yang cukup berat ternyata. Wah keren banget ya Intan, kita nggak perlu berpikir terlalu keras lagi, nggak perlu capek-capek lagi buat menganalisis data yang kita perlukan untuk penelitian nanti. Udah ada AI loh. Wah, ini bahaya nih Yohana. Tapi Yohana, kita harus juga melihat dampak negatif dari penggunaan AI ini. Wah, ada dampak negatifnya ya Intan. Aku pikir cuma dampak positifnya aja yang ada. Apa tuh? Ulang lagi ya Salman nih, take kedua. Wah, ada dampak negatifnya ya Intan. Aku pikir cuma dampak positifnya aja. Apa tuh dampak negatifnya? Iya Yohana, tentu ada dampak negatifnya. Nah, dari fenomena sosial yang terjadi di dunia, banyak sekali perusahaan besar yang berusaha menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi AI ini. Salah satunya perusahaan IT yang ada di Inggris menggantikan 5.000 lebih karyawan yang digantikan dengan tenaga AI. Nah, itu dampaknya pengangguran Yohana.
Karena kenapa? AI menggantikan sebagian besar tugas berulang dan pekerjaan lain dengan robot. Campur tangan manusia menjadi lebih sedikit, Yohana, yang akan menyebabkan masalah besar dalam perkembangan perekonomian. Banyak sekali yang karyawannya di PHK di berbagai perusahaan besar. Nah, setiap organisasi ingin mengganti individu yang berkualifikasi minimum dengan robot AI yang dapat melakukan pekerjaan serupa dengan yang lebih efisien. Gitu, Yohana. Wah, gak bahaya ta? Pemerintah Indonesia sudah capek-capek membuka lapangan pekerjaan, tahu-taunya malah AI yang bekerja, bukan kita sebagai sumber daya manusia. Iya, bener banget Yohana. Malahan lapangan pekerjaan sudah direnggut oleh AI. Dan malahan tadi yang udah Intan sebutin tadi bahwasanya kemampuan manusia itu bisa menurun dan kualifikasi minimum bisa dipecat atau di PHK. Wah, bahaya kan? Dan membuat manusia malas dan tidak kreatif. Karena apa-apa semuanya harus AI, padahal kita udah dikaruniai pola pikir, akal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk lo. Tunggu dulu. Iya, bener banget Yohana. Malahan AI ini bisa menimbulkan pengangguran yang begitu membludak. Ribuan karyawan di PHK. Malahan AI ini juga menimbulkan sifat dan rasa malas bagi manusia dan tidak kreatif karena semuanya harus AI. Apa-apa ingin ini dan itu, ingin cari tahu jawaban dari pertanyaannya teman-teman di diskusi harus pakai AI, kan nggak kreatif banget gitu. Kita juga dijadikan sebagai manusia yang tidak ingin untuk berpikir lebih karena kemajuan AI ini sudah membuat kita sangat manja. Selain itu, walaupun kita sudah mampu mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan kita lewat AI itu tidak bisa meniru sepenuhnya manusia. Karena AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan melakukan perhitungan yang rumit, AI tidak memiliki penilaian, intuisi, dan kreativitas manusia. Nah, itulah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa harus bersyukur dengan segala kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kan udah tahu AI nih. Banyak dari mahasiswa yang punya gadget tentu memiliki kebebasan menggunakan AI, dan kebanyakan mahasiswa melimpahkan tugasnya ke artificial intelligence. Gimana sih hukumnya kita menggunakan AI dalam mengerjakan tugas? Nah, kalau untuk menetapkan AI itu apakah boleh digunakan dalam pengerjaan tugas dalam kehidupan mahasiswa, kalau untuk mencari informasi sih boleh-boleh aja ya Yohana. Tetapi seandainya kita mencari beberapa komponen yang ada di makalah, salah satunya adalah latar belakang. Contohnya nih, kita mau cari latar belakang di AI tentang penggunaan alat-alat podcast dalam produksi penyiaran misalnya. Terus kita cari tanpa berpikir, tanpa menggunakan karunia akal sehat dari otak kita sendiri, murni dengan AI, itu rasanya tidak bisa dibenarkan untuk menggunakan AI tersebut. Karena kenapa? Pada hakikatnya kita datang ke sekolah nih, kita datang ke kampus. Tujuannya kita bayar UKT untuk kita menambah ilmu yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar mencari nilai, tetapi juga mencari yang namanya pengasahan inteligensi diri kita sendiri. Tidak AI yang kita andalkan sepenuhnya untuk pengerjaan tugas. Kita mencari cuman sebagai bahan acuan saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau AI yang mengerjakan tugas kita 100%, ini sama kayak joki tugas, tetapi kita sama teknologi nih, bukan sama orang. Itu nggak boleh Yohana. Itu sangat disayangkan, sangat merugi orang-orang yang menggunakan AI mengerjakan tugas tersebut. Nah, karena kenapa? Kalau misalnya kita mengandalkan AI tersebut terus-terusan, itu bakal membuat kita menjadi malas. Nah, dampak negatif yang kita bilang tadi. Karena kenapa? AI ini membuat kita malas dan enggan mencari apa yang tidak kita ketahui dari beberapa komponen pertanyaan yang timbul dari teman-teman, di kelas, di forum diskusi, seperti itu Yohana. Dan dapat dipastikan ketika kita menggunakan AI sepenuhnya untuk mengerjakan tugas kuliah maupun sekolah, itu bisa menimbulkan sumber daya manusia yang kurang dan sangat jauh dari kualitas yang diharapkan dalam dunia pekerjaan seperti itu Yohana.
Wah, bahaya juga ya Intan. Sumber daya manusia di Indonesia menjadi lemah dan kaula muda juga bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Nah teman-teman Damani, kita boleh menggunakan AI asal saja menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan sebagai rujukan informasi saja. Wah, pembahasan kita kali ini sangat menarik ya teman-teman. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini aja ya kan Kak Intan? Ya, betul banget. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami, mohon maaf. Saya Siti Yohana pamit undur diri. Dan saya Rini Putih Intan Suri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.